Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa tingkat 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan gawat darurat dengan topik trauma kepala. Saya mohon izin share screen. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait keperawatan gawat darurat untuk trauma kepala bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bisa dilakukan setelah video ini. Nanti akan saya buka sesi untuk diskusi. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan mereview anatomi fisiologi kepala, kemudian memahami konsep dari trauma kepala atau traumatic brain injury. Kemudian kita akan menganalisis, mengenal ya kasus-kasus dengan trauma kepala dan juga asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kepala. Yang pertama, kita akan review anatomi dari otak terlebih dahulu. Ya, seperti kita telah pelajari, otak manusia terbagi menjadi 4 lobus. Ya, ada lobus frontal di bagian depan, kemudian lobus parietal di bagian tengah, lobus oksipital di bagian belakang, dan juga lobus temporal di bagian samping. Selain itu, di bagian belakang oksipital ada otak kecil atau yang kita sebut sebagai cerebellum, dan terdapat spinal cord yang menyambung ke bagian tulang belakang. Nah, otak sendiri memiliki beberapa lapisan pelindung. Ya. Yang paling luar adalah kulit kepala ataupun skin. Ya. Ini adalah kulit kepala, di mana kulit kepala kita ini ditumbuhi oleh rambut-rambut yang berfungsi untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari, kemudian debu, ya. Eh, Lanjut, setelah kulit di dalam, lapisan dalam, ini ada aponeurosis, kemudian periosteum, baru akan ada tulang tengkorak ataupun kranium. Ya, di dalam kranium akan ada selaput pelindung otak, ya, ada 3 lapisan. Ya, lapisan ini disebut sebagai meninges yang terdiri dari 3 susunan. Ya, yang paling luar ada dura mater, yang di tengah ada arachnoid, dan yang paling dalam adalah selaput pia mater. Baru di dalam sini adalah jaringan otak. Baik, kita masuk ke dalam definisi dari cedera kepala, ya, atau traumatic brain injury, di mana ini merupakan kerusakan yang terjadi pada jaringan otak, ya, disebabkan karena cedera mekanis ataupun fisik begitu, seperti benturan, kecelakaan, pukulan, ya, luka tembak, luka tembus, ya, baik dari mekanisme fisik ataupun mekanisme anatomis. Ya, kemudian gangguan-gangguan ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan, ya, seperti gangguan neurovaskular, ya, dan tentunya mengganggu fungsi dari otak itu sendiri.
Cedera kepala ini menurut CDC di tahun 2024 ya, secara global prevalensinya sebanyak 1,7 juta jiwa yang meninggal karena cedera kepala. Kemudian di eh, penyebabnya ya 35% terbanyak adalah karena jatuh ya, dan lain-lain penyebab lainnya adalah seperti kecelakaan ya, kemudian pertengkaran ya, atau benturan akibat pukulan dan lain-lain. Baik, menurut Magnuson di 2024 ya, penyebab cedera kepala paling tinggi prevalensinya adalah jatuh dari ketinggian dengan 41%. Nah, cedera kepala diklasifikasikan ya berdasarkan gejala klinis dan juga berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, berdasarkan gejala klinis, kita bisa identifikasi melalui GCS ya, atau Glass Glaucoma Scale untuk menilai tingkat kesadaran dari pasien. Di bawah ini sudah ada tabel ya, pembagian klasifikasi. Jadi menurut GCS ya, klasifikasi trauma kepala ini terbagi menjadi tiga. Ya, ada cedera kepala ringan, ada cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Untuk cedera kepala ringan ya, dilihat dari hasil GCS-nya 13 sampai 15 ya, artinya kesadarannya masih komposmentis. Kemudian terjadi disorientasi ya, kurang dari 30 menit. Kemudian untuk cedera kepala sedang, GCS-nya adalah 9 sampai 12 ya. Kemudian terjadi disorientasi yang dalam rentang 30 menit sampai 24 jam. Kemudian untuk GCS 3 sampai 8 dikategorikan sebagai cedera kepala berat dengan eh, tingkat disorientasi lebih dari 24 jam. Nah, di kolom yang paling kanan itu ada post traumatic amnesia ya. Ini juga dibagi berdasarkan klasifikasi dari cedera kepalanya. Nah, untuk GCS kita bisa menilai dari respon mata, respon verbal, dan juga respon motorik. Ya, untuk respon mata nilai tertingginya adalah 4, respon verbal nilai tertingginya adalah 5, dan respon motorik nilai tertingginya adalah 6. Nah, untuk post traumatic amnesia ini adalah kondisi kehilangan ingatan yang sementara gitu ya, karena akibat benturan pada saat cedera kepala. Nah, tadi dibagi ya berdasarkan waktunya. Ya, kalau kita kembali ke tabel yang awal, nah, jadi kalau amnesia yang terjadi kurang dari 24 jam, ya, artinya di dalam waktu 24 jam dia sempat lupa ingatan sebentar, kemudian ingatannya kembali lagi, itu termasuk ke cedera kepala ringan. Sedangkan yang terjadi 1 sampai 7 hari termasuk ke dalam cedera kepala sedang. Ya, kalau lebih dari 7 hari masuk ke dalam cedera kepala berat. Baik, untuk prevalensi ya berdasarkan klasifikasi cedera kepala ya, paling tinggi terjadi adalah cedera kepala ringan ya, kemudian cedera kepala sedang, kemudian cedera kepala berat. Ya, jadi paling tinggi adalah cedera kepala ringan. Nah, kalau yang tadi adalah berdasarkan GCS ya, kemudian PTA dan juga disorientasi atau kebingungan ya. Ini adalah pembagian klasifikasi poin per poin tambahan ya.
Cedera kepala ringan atau yang mild ya, GCS-nya tadi kompos mentis 13 sampai 15, ada kehilangan kesadaran ataupun amnesia yang kurang dari 30 menit ya, dan tidak ada fraktur tengkorak ya. Kemudian tidak ada kontusio cerebral. Jadi tidak ada tanda memar ataupun jejas ataupun kebiruan ya yang ada di area kepala. Kemudian tidak ada intoksikasi alkohol ataupun obat. Kemudian pasien pada cedera kepala ringan bisa saja mengeluh nyeri kepala dan juga pusing. Ya, kemudian bisa terjadi laserasi, ya, mungkin karena jatuh dan lain sebagainya, penyebab dari cedera kepala itu sendiri. Kemudian cedera kepala sedang, ya, eh, dapat mengalami fraktur tengkorak, ya. Jadi ada ciri-ciri atau tanda-tanda jejas, ya, di area kepala, wajah, leher sampai dengan klavikula. Ya, kalau di gambar bawah ini bisa kita lihat adanya laserasi atau luka yang ada di kepala, kemudian adanya fraktur, ya, patah tulang, kemudian adanya kontusio, ya, ataupun hematom, ya, kebiruan, bengkak, kehitaman, ya. Kemudian bisa terjadi kaku kuduk dan juga ada keluarnya cairan bening ataupun darah dari hidung maupun dari telinga yang menandakan bahwa terjadi cedera basis kranii ataupun dasar tengkorak ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan cedera basis kranii. Kemudian gejala lain bisa saja terjadi muntah dan kejang. Selanjutnya, klasifikasi ketiga adalah cedera kepala berat, ya, di mana GCS-nya adalah 3 sampai 8, artinya kesadarannya koma dan sopor koma. Kemudian di klasifikasi cedera kepala berat ini ada ciri-ciri cedera basis kranii, ya, tadi seperti jejas, adanya hematoma, ya, kemudian ditambah dengan tanda-tanda gangguan neurologis dan juga memungkinkan kalau ada penetrasi ataupun luka tembak ataupun luka tembus di area kepala, wajah, dan juga leher. Nah, berdasarkan mekanisme terjadinya, ya, ini dibagi menjadi dua. Ada yang non-penetrating, ya, artinya adalah trauma tumpul, bukan trauma tajam, ya, dan juga penetrating head trauma, ya. Jadi dibagi berdasarkan mekanismenya, ya, trauma tumpul dan trauma tajam. Nah, untuk yang non-penetrating atau trauma tumpul ini terjadi benturan ya pada kepala yang mekanismenya bisa melalui akselerasi, deselerasi ataupun rotasi ya yang tentunya mengakibatkan beberapa kerusakan pada jaringan otak dan sekitarnya. Ya, contohnya apa? Pada pasien-pasien yang kecelakaan ya, kemudian trauma tumpul karena dipukul ya ataupun jatuh dari ketinggian. Nah, akselerasi sendiri adalah cedera yang diakibatkan karena benda yang bergerak menghantam kepala yang diam. Ya, jadi contohnya misalnya kalau kita dipukul gitu ya, kita lagi diam, terus dari belakang tiba-tiba ada orang yang memukul dengan benda tumpul. Nah, itu disebut akselerasi. Kemudian deselerasi adalah kebalikannya. Ketika kepala bergerak menghantam benda yang diam. Ya, contohnya adalah kalau misalnya seseorang sedang menyetir mobil ya dengan kecepatan tinggi gitu ya, sorry, menyetir motor dengan kecepatan tinggi, kemudian kecelakaan dan kepalanya terbentur dengan pohon misalnya ya. Nah,
Itu contoh deselerasi, ya. Nah, kondisi kepala yang masih bergerak, ya, terus tiba-tiba membentur benda yang diam, itu akan menyebabkan jaringan otak ini akan membentur tengkorak, ya, tulang tengkorak ataupun kranium dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian rotasi kepala ini adalah bentuk guncangan, ya, di dalam jaringan otak yang menyebabkan otaknya ini bergeser dari kedudukannya di dalam tengkorak, ya. Itu membuat rotasi begitu, rotasi dari jaringan otak sehingga disebut rotasi kepala. Nah, kemudian ada yang disebut dengan COP dan counterCOP, ya. COP ini adalah titik injury atau titik cedera akibat benturan benturan pertama yang terjadi pada kepala, ya. Contohnya adalah pada orang-orang kecelakaan mobil yang kepalanya kemudian membentur dashboard ataupun setir mobil di depan, ya, sehingga terjadi injury di titik depan. Nah, kemudian ini akan menyebabkan injury juga di titik belakang atau titik sebaliknya, karena akan ada mekanisme yang disebut dengan counter cop, ya. Jadi setelah kepala terbentur setir ke depan, dia akan membal gitu, ya, berbalik arah, ya, berbalik arah kemudian ke belakang. Nah, otak bagian belakang ini juga akan terbentur dengan benda, ya. Kalau di mobil dia akan terbentur ke eh, tempat duduk, ya, ke kursi. Nah, ini akan menyebabkan injury di otak bagian belakang sehingga akan terjadi mekanisme COP counter COP di mana terjadi dua titik injury di jaringan otak, ya, depan dan belakang. Nah, ini contoh gambarannya, ya. Kalau lagi duduk menyetir, kemudian kepalanya terbentur, ya, bagian depan dengan mekanisme COP, kemudian terbentur lagi kebalikan arahnya dengan counter COP, ya, sehingga akan terjadi dua titik injury dari jaringan otak. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi penetrating head trauma ataupun trauma benda tajam yang terjadi pada kepala. Nah, benda tajam ini bisa berupa peluru, ya, kemudian pisau dan lain-lain, ya, ataupun bisa juga tulang kranium yang sudah fraktur itu kemudian menusuk jaringan otak, itu juga termasuk ke dalam luka penetrasi. Nah, fraktur kranium, ya, ini biasanya terjadi pada kalvaria ataupun dasar tengkorak. Ya, kalau misalnya kita belah, ya, kalau di sini ada gambar anatomi tengkorak, ya, ini ada gambar anatomi tengkorak, kemudian kita potong melintang, ya, ini akan terbelah menjadi dua bagian. Ya, ini yang disebut dengan dasar tengkorak, ya, atau basis kranii. Basis kranii terbagi jadi dua, ada yang interna dan ada yang eksterna. Bagian yang interna ini adalah yang bersinggungan dengan jaringan otak. Ya, kemudian basis krani eksterna ini yang bersinggungan dengan lingkungan luar karena ada hubungan dengan sinus-sinus dan lubang-lubang yang terpapar dengan lingkungan luar, ya. Contohnya hidung, ya, kemudian rongga mulut, ya, itu terpapar dengan lingkungan luar. Karena itu disebut sebagai basis krani eksternal. Nah, cedera pada tulang dasar tengkorak ini, ya, akan menyebabkan kerusakan jaringan otak yang sangat parah, ya.
dan dapat memungkinkan terjadinya kebocoran cairan otak ya atau cairan cerebrospinal. Ya, kemudian tentunya akan merusak ya atau terjadi kerusakan neurovaskular yang lebih berat. Nah, cedera basis krani sendiri memiliki tanda-tanda khusus ya, ciri khas yang bisa dilihat dari penampilan pasiennya ya. Yang pertama karena perdarahan ya ataupun ekimosis yang terjadi ya. Begitu ada cedera di dasar tengkorak ya, tentunya akan ada respon pecahnya pembuluh darah ya akibat cedera tersebut. Ya, pecahnya pembuluh darah ini bisa menyebabkan darah keluar atau masuk ke dalam rongga-rongga yang ada di sekitarnya, ya, sehingga menimbulkan beberapa gejala khas. Ya, yang pertama contohnya adalah rakun ais. Ya, rakun ais ini adalah perdarahan ya yang terjadi di area mata. Jadi di kelopak mata dan di kantung mata akan terlihat menghitam dan hematom. Kemudian terlihat battle sign. Battle sign ini memar ya atau jejas yang ada di belakang telinga. Kemudian terjadi hemotimpanum. Ya, kalau dilihat dari otoskop akan terlihat bahwa gendang telinganya berwarna kehitaman. Itu karena ada pendarahan yang terjadi di cedera di basis kranii. Ya. Kemudian, kebocoran cairan cerebrospinal yang terjadi bisa menyebabkan keluarnya cairan bening ya ataupun darah dari rongga-rongga basis krani eksterna ya. Dari lubang hidung ya kita sebutnya rhinorea, kemudian dari telinga bisa keluar kita sebutnya otorea. Kemudian bisa juga terjadi paresis atau gangguan ya kelemahan nervus facialis. Selanjutnya selain fraktur bisa terjadi lesi intrakranial. Jadi adanya perlukaan ya ataupun jaringan otak yang terluka ya akibat cedera kepala ini. Nah, lesi intrakranial ini dibagi menjadi dua jenis, ada yang lesi vokal dan juga lesi difus. Ya, lesi vokal contohnya adalah perdarahan epidural. Ya, gambaran CT scan-nya seperti yang di kanan atas. Ini perdarahan epidural. Ya, yang warna putih ini adalah perdarahannya. Yang hitam ini adalah jaringan otak. Ya, bisa dilihat bahwa kalau ada perdarahan di bagian jaringan otak, ini akan menekan jaringan otak yang tadinya bentuknya normal sehingga dia harus tertekan. Kemudian yang kedua adalah gambaran subdural hematom. Ya, kalau gambaran subdural dia lebih tipis tapi memanjang karena perdarahan yang terjadi ada di bagian subdural. Kemudian perdarahan intraserebral atau perdarahan yang terjadi pada jaringan otak itu sendiri ya di tengah. Gambarannya yang warna putih ini di bawah ya. Ini adalah lesi intraserebral ya. Nah, sama dengan epidural dan subdural ya. Perdarahan ini ataupun lesi yang terjadi ini akan menekan jaringan-jaringan otak yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah jenis lesi vokal. Sedangkan untuk lesi difus, ya umumnya CT scan brainnya hasilnya normal. Ya, hanya saja kita bisa identifikasi dari pengkajian saraf, ya, pengkajian saraf kranial dan juga refleks-refleks patologis ini akan bisa teridentifikasi. Ya, umumnya ada kelainan ataupun kerusakan dari neurologis. Nah, patofisiologi dari cedera kepala ini sendiri ya karena banyak mekanismenya sehingga menyebabkan heterogenitas dari patofisiologinya juga banyak. Ya, tergantung juga dengan apakah pasien itu punya penyakit komorbid
penyakit penyerta, penyakit pemberat ya. Nah, untuk benturan ataupun kontusio yang terjadi, ya ini bisa menyebabkan hematoma ataupun memar pada otak, ya. Jadi bisa perdarahan ataupun bisa udem. Kemudian fenomena COP dan counterCOP, ya ini menyebabkan kerusakan di dua titik di area otak. Ya, kemudian untuk adanya perdarahan ya atau hematoma di jaringan otak ini jika berkembang bisa menyebabkan respon inflamasi. Ya, nah respon inflamasi dari jaringan otak ini bisa mempengaruhi pompa natrium dan kalium ya di dalam otak sehingga eh, ya kita tahu pompa natrium dan kalium ini berfungsi untuk saraf ya. Sehingga kalau pompa natrium dan kaliumnya terganggu, otomatis fungsi neurologisnya akan terganggu sehingga kerusakan neurovaskular ini akan terlihat. Ya, kemudian bisa terjadi laserasi, ya perdarahan dan edema. Nah, di dalam kepala kita mengenal yang disebut dengan doktrin Monro-Kelly. Ya, doktrin Monro-Kelly ini menyatakan bahwa di dalam tengkorak terdiri dari jaringan otak, ya, kemudian cairan cerebrospinal dan darah. Ya, jadi ada tiga komponen yang sifatnya konstan. Sifatnya konstan ini berarti jumlahnya mutlak. Ya, kalau ada penambahan dari salah satu komponen, maka komponen lainnya jumlahnya akan berkurang. Nah, eh, hal ini yang nanti akan berkaitan dengan tekanan intrakranial. Nah, ini adalah gambaran ya, yang sebelah kiri ini adalah gambaran komponen ya dari jaringan otak, cairan cerebrospinal dan darah ini dalam ukuran normal ya. Yang di sebelah kanan ini adalah yang tidak normal. Jika salah satunya terjadi peningkatan, contohnya di sini adalah adanya peningkatan volume darah di dalam otak, maka ini akan menekan cairan cerebrospinalnya akan berkurang. Ya. Nah, memang normalnya berapa ya? CSF atau cairan cerebrospinal normalnya adalah 10%, volumenya 150 ml. Kemudian untuk darah 10% juga 150 ml dan untuk jaringan otak itu sebesar 80%. Ya, 1.400 ml kurang lebih. Jadi kalau dalam tiga komponen ini ternyata ada salah satu yang berubah, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Baik, ini adalah gambaran juga dari yang sebelah kiri ini adalah normal ya. Yang kolom kedua ini kalau ada massa di jaringan otak ya, contohnya kayak tumor ataupun hematom atau udem ya. Ini akan menekan jaringan otak dan juga komponen lainnya yang ada di kepala. Nah, peningkatan tekanan ya, karena tadi adanya massa, adanya cairan, begitu ya, adanya penambahan volume di dalam kepala itu akan meningkatkan tekanan yang ada di dalam kepala, ya, disebut dengan tekanan intrakranial. Ya, normalnya TIK adalah 5 sampai 15 kalau diukur dalam milimeter air raksa. Tapi kalau diukur dengan air, ya, maka satuannya adalah milimeter H2O. Ya, range normalnya adalah 60 sampai 180 milimeter H2O. Nah, TIK dikatakan meningkat jika ditemukan ya besarannya adalah 250 milimeter H2O. Ya, maka kita perlu ya mengantisipasi dan juga melakukan penata laksanaan.
Nah, peningkatan TIK ini bisa kita lihat gejalanya ataupun ciri-cirinya secara klinis pada pasien ya dengan mengidentifikasi trias TIK. Ya, trias TIK itu ada tiga ya. Yang pertama adalah nyeri kepala yang sangat hebat ya ataupun yang berat. Kita bisa lihat dari perilaku pasiennya ya. Pasiennya pasti akan gelisah, memegangi kepala, kemudian tidur tidak tenang, kemudian duduk sering merubah posisi ya, itu gelisah. Kemudian gejala yang kedua secara klinis bisa dilihat dengan pemeriksaan di bagian mata. Ya, jadi ditemukan papil edema, akan ada penimbunan cairan. Kemudian yang ketiga adalah muntah proyektil ya. Berbeda dengan muntah biasa, ya, muntah proyektil ini adalah muntah yang menyembur dan secara tiba-tiba. Ya, kalau muntah yang bertahap itu adalah muntah yang biasa, bukan proyektil ya. Kalau muntah proyektil bisa terjadi ya, menyembur dan secara tiba-tiba. Selain trias TIK, kita bisa identifikasi dari gejala lain ya. Yang pertama penurunan kesadaran, kemudian diplopia ya. Kemudian kita lihat hemodinamiknya dari tanda-tanda vital dan adanya trias Cushing ya. Dari sistolik yang meningkat, nadinya teraba cepat ya, takikardi, kemudian napasnya juga irregular. Kita masuk ke asuhan keperawatan ya. Pertama pengkajian. Pengkajian yang kita lakukan karena ini keperawatan gawat darurat tentunya yang pertama adalah primary survey. Kita harus mematenkan jalan napas ya, memastikan bahwa jalan napasnya paten ya dengan menstabilkan tulang servikal. Jadi kalau pasien kecelakaan, usahakan posisi pasien dibaringkan lurus dan rata. Jadi antara kepala, leher, tulang belakang sampai kaki itu berada di garis ataupun dataran yang sama ya, supaya menghindari adanya cedera servikal. Kemudian kita cek breathing-nya ya dengan mengkaji pola nafas, frekuensi, kemudian bunyi napas ya. Kemudian kita cek sirkulasinya ya dan cek tingkat kesadarannya ya. Kemudian cek juga disability lain apakah ada nyeri dan lain-lain. Setelah primary survey, kita lakukan secondary survey dengan point sampel, ya, simptom, kita lihat gejala dari trauma kepalanya apa saja yang muncul. Kemudian mengkaji adanya alergi, penggunaan obat-obatan, riwayat penyakit pasien, ya, kemudian makan terakhir kapan, ya, intake oral terakhir, kemudian kronologis dari kejadian kecelakaannya, ya, apakah mekanisme cederanya adalah kop counter kop, ya, apakah akselerasi ataukah deselerasi atau justru eh, penetrasi, ya, luka tembak, luka tajam, ya. Ini akan mempengaruhi bagaimana penanganan dari cedera kepala tersebut. Di secondary survey kita bisa juga melihat pengkajian head to toe ya, termasuk juga pengkajian neurologis ataupun saraf. Kemudian lihat tanda-tanda cedera basis kranii ya, yang tadi ada perdarahan ya, kemudian rakun eyes, battle sign dan lain-lain. Pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan pada trauma kepala, yang pertama CT scan tentunya ya, baik dengan atau tanpa kontras. Ini untuk melihat ya seberapa luas dari lesi yang terjadi dan juga perubahan jaringan otak yang ada. Kemudian bisa dengan MRI ya, cerebral angiography, kemudian dengan EEG ya. Contoh dari elektroencephalogram ini ada di gambar bawah ya. Ini adalah gambaran pasien yang sedang dilakukan pemeriksaan elektroencephalogram atau EEG
Dan di sebelah kiri ini adalah hasil eh, perekaman dari EEG, ya, bentuknya adalah gelombang-gelombang. Sehingga nantinya akan diidentifikasi hasil EEG ini apakah gelombangnya normal ataupun patologis. Kemudian pemeriksaan diagnostik lain yang bisa dilakukan adalah X-ray ya untuk melihat apakah ada fraktur di eh, tulang fasialis ya ataupun tulang kranium lain. Kemudian bisa dilakukan lumbal fungsi ya kalau dicurigai adanya perdarahan subarachnoid untuk melihat cara cairan cerebrospinalnya masih cukup atau tidak. Kemudian pemeriksaan analisa gas darah untuk melihat status oksigenasi. Kemudian kadar elektrolit ya tadi karena cedera kepala bisa berefek kepada pompa natrium dan kalium ya. Natrium dan kalium itu kan termasuk elektrolit. Kemudian screen toksikologi ya untuk mendeteksi apakah ada pengaruh obat ya yang mungkin eh, penyebab cedera kepalanya adalah karena kecelakaan dan kecelakaannya disebabkan karena pasien mungkin dalam pengaruh obat ya. Ini bisa diidentifikasi. Kemudian diagnosa keperawatan yang bisa diangkat, pertama adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan lesi menempati ruang, edema cerebral, ya, obstruksi ataupun hipertensi intrakranial idiopatik. Kedua, pola napas tidak efektif. Yang ketiga, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang keempat, konfusi akut berhubungan delirium, ya, ataupun penyalahgunaan zat. Ini bisa diangkat kalau pasiennya cedera kepala ringan yang hanya mengalami disorientasi ataupun amnesia sementara, ataupun pasien-pasien cedera kepala sedang ya yang juga mengalami disorientasi. Kemudian disrefleksia otonom ini terjadi ya bisa diangkat kalau misalnya terjadi eh, cedera di bagian medula spinalis juga. Ini intervensi keperawatannya untuk diagnosa pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Ya, tujuannya setelah dilakukan intervensi selama berapa kali 24 jam, maka kapasitas adaptif intrakranialnya meningkat dengan kriteria hasil. Ya, indikator yang akan dicapai dilihat dari kriteria hasil ya, tingkat kesadaran, sakit kepala ya, bradikardi, tekanan darah, nadi, kemudian pola napas, ya, respon pupil dan refleks neurologis. Ini intervensi observasi yang bisa dilakukan. Ya, utamanya adalah mengidentifikasi gejala-gejala dan tanda-tanda peningkatan TIK, ya, trias TIK tadi. Kemudian kita monitor MAP, ya, mean arterial pressure dengan menghitung sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Ya, hasilnya kalau dalam rentang 70 sampai 100 ya masih dikategorikan normal, ya. Kemudian bisa monitor CVP ya jika pasiennya terpasang central vena untuk melihat ya dan memvalidasi apakah pasiennya ini kekurangan volume cairan. Kemudian monitoring lainnya yang perlu dilakukan untuk melihat hemodinamik pasien. Untuk terapeutiknya kita bisa modifikasi lingkungan untuk menimbulkan rasa rileks ya sehingga tidak memberikan stresor dari luar yang bisa mempengaruhi hemodinamik pasien. Kemudian berikan posisi elevasi ya 30 derajat. Ini untuk mencegah ya peningkatan TIK, kemudian menghindari ya Pak manuver falsafa itu contohnya mengedan, ya batuk, kemudian bersin dengan kencang ya supaya tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian menghindari pemberian cairan intravena hipotonik yang bisa menyebabkan perpindahan cairan dan edema cerebralnya jadi lebih parah ya, sehingga harus dihindari.
Kemudian kalau pakai ventilator ya kita harus mengatur ventilatornya supaya kadar karbonnya optimal. Kemudian untuk edukasi bisa dijelaskan ya kenapa pemantauan dilakukan dengan ketat dan juga dalam waktu yang sering begitu. Kemudian untuk kolaborasi bisa dilakukan pemberian obat-obat sedasi antikonvulsan, diuresis osmotik dan juga pelunak tinja ya untuk menghindari mengejan sehingga manuver falsafah bisa dihindari. Untuk evaluasi keperawatan yang bisa dilakukan, kita cek respon subjektifnya ya. Apakah ada perkembangan, apakah ada keluhan tambahan ya. Kemudian data objektif, kita bisa lihat data terupdate ya. Dan juga hasil-hasil pengkajian terbaru ya setelah intervensi keperawatan. Untuk assessment kita bisa menganalisis apakah tujuan dari intervensi keperawatan kita sudah tercapai. Ya, kemudian planning kita lakukan rencana tindak lanjut di luar dari intervensi yang sudah dibuat. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kemudian, oke. Baik, mungkin cukup untuk topik cedera kepala. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berdiskusi, saya akan membuka kelas diskusi di dalam Adlink. Terima kasih, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.